Kaum Melayu terkenal dengan kesemuanya menganut agama Islam. Seseorang itu bukan orang Melayu jika ianya bukan Islam. Ini fakta sejarah. Kalau seseorang itu kaum Jawa, maka mereka tidak boleh digelarkan yang mereka keseluruhannya Islam. Sedar atau tidak sedar, pejuang bahasa Melayu itu sendiri yang kadang-kadang menyebabkan bahasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah gabung di channel Do Not Voice. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video di mana video ini menarik untuk kita bahas dan kita simak bareng-bareng karena ada sebuah cuitan netizen Malaysia mengenai bahasa Indonesia. Netizen ini menulis komentar cukup panjang. Ada kaitannya tuh antara bahasa Melayu atau kaum Melayu yang di Malaysia itu mencampur-campurkan atau agama. Ini cukup parah sih menurut gue. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa teman-teman tekan tombol like-nya, share, lalu subscribe ya bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, langsung ke videonya ya, nggak usah pakai lama. Oke, kali ini kami kembali menemukan sebuah cuitan netizen yang tulisannya lumayan panjang dan menguraikan tentang peradaban Melayu. Endingnya mengarah ke bahasa Indonesia dan kami bacakan tulisan di bagian akhirnya. Kaum Melayu terkenal dengan kesemuanya menganut agama Islam. Seseorang itu bukan orang Melayu jika ianya bukan Islam. Ini fakta sejarah. Kalau seseorang itu kaum Jawa, maka mereka tidak boleh digelarkan yang mereka keseluruhannya Islam. Sedangkan orang Jawa sendiri ramai pengikut Kristen dan Hindu. Bahasa utama ibunda mereka ialah berbahasa Melayu kuno, selain dari bahasa-bahasa kaum-kaum atau suku-suku kaum mereka sendiri. Namun begitu setiap harinya mereka bertutur dalam bahasa Melayu, selaku bahasa utama di negara-negara ASEAN Nusantara Melayu. Gelaran bahasa Indonesia itu wujud hanya di sekitar tahun 1975 yang telah memisahkan dari bahasa asalnya yaitu bahasa Melayu. Pada hakikatnya Indonesia tidak hak menggelarkan nama bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Seharusnya ia mengambil bahasa Jawa sebagai bahasa persekutuan mereka. Oleh sebab logat, pelet percakapan dan perkataan-perkataan yang berbeza, Indonesia tidak boleh asingkan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu sendiri ditutur dalam berbagai logat mengikuti daerah masing-masing. Begitu juga bahasa Indonesia, tidak ada nasnya bahasa Melayu di Indonesia digelar sebagai bahasa Indonesia. Sepatutnya ia harus digelar dengan gelaran bahasa Melayu Indonesia, seperti yang berlaku dalam bahasa Inggris. Oleh itu, sudah tiba masanya gelaran kepada bahasa Indonesia harus ditarik balik dan digelar dengan panggilan nama bahasa Melayu Indonesia. Ya, cuitan panjang lebar ini sebenarnya menggambarkan kondisi kebahasaan di negara tetangga yang menjadi asing di negaranya sendiri. Karena upaya-upaya yang dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu masih gagal dengan berbagai hambatan, dan salah satunya sebagaimana yang dipaparkan oleh pengamat bahasa negara jiran sendiri. Dan juga dalam alam Melayu sendiri, mengapa para da'i, para mubalik tidak mendakwahkan Islam dalam bahasa Arab? Kerana mereka berdasarkan satu prinsip, satu lunas Islam. Tidak kutus para rasul, kata Allah dan surah Ibrahim 4, melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Jadi para ulama ini menyadari tradisi para nabi, para rasul dahulu, dan ini dilaksanakan, maka Islam berkembang dengan baik kalau berbanding dengan bahasa Arab. Jadi ini bukan soal teori, tapi soal suatu amalan yang menjadi sunatullah. Oleh sebab itu, jangan kita melihat hanya ada satu bangsa unggul. Dan ini bahasa unggul ini tidak ada, kerana kita diberi taklif menerima bahasa daripada Tuhan itu, kita yang mesti memajukan bahasa kita. Ini juga adalah salah satu masalah sebenarnya kenapa kita sangat sukar untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan, disebabkan perubahan-perubahan polisi itu sekejap berubah dan sekejap tidak. Walau bagaimanapun, ini adalah perkara yang kita tidak boleh kawal lah kan, sebab pertukaran Perdana Menteri, bagaimana mereka berfikir dan menggubal polisi, orang kata that is beyond us lah. Macam kita tidak dapat kawal. Tapi Tuan Syed, kalau boleh izinkan saya bercakap tentang beberapa perkara lagi yang menjadi kekangan kepada pengembangan untuk menjadikan bahasa Melayu itu dia lebih inklusif kepada masyarakat Malaysia. Maka kalau boleh izinkan saya, sebab saya sendiri merasainya. Yang pertama sekali, kita sebenarnya sedar atau tidak sedar, pejuang bahasa Melayu itu sendiri yang kadang-kadang menyebabkan bahasa Melayu kita ini sukar untuk dikembangkan. Kita kata bahasa kebangsaan. Poin itu perkataan daripada orang Malaysia ya. Ini bukan orang Indonesia. Intinya sebentar saya sedikit komentari ya sebelum lanjut videonya. Sedikit komentari tadi tentang cuitan netizen. Kenapa bahasa Indonesia itu nggak bisa disebut bahasa
Indonesia, kenapa harus disebut bahasa Melayu Indonesia gitu. Aduh, gimana ya? Yang disebut Melayu kan kalau di Indonesia itu kan sebuah suku yang ada di Indonesia. Jadi suku tersebut, suku Melayu, cukup besar juga pengaruhnya ya. Jadi apa sih ya? Inti poinnya gini ya, yang saya mau kasih paham dikit. Bahasa Indonesia emang betul itu adalah perkembangan dari bahasa Melayu ya kan. Jadi contohnya gini, beras dimasak, matangnya jadi apa? Nasi, ya kan? Jadi gitu intinya gitu. Bahasa Indonesia itu adalah sebuah olahan yang matang gitu, sebuah variasi ya, intinya gitu. Contoh, tempe awalnya kan dari mana? Dari kedelai gitu. Emang bisa bahan yang udah yang tempe itu bisa disebut kedelai? Enggak kan, namanya tempe kan. Emang bahannya dari kedelai, contoh gitu. Kalau beras emang nasi udah matang, emang itu bisa disebut beras gitu? Enggak kan, tetap nasi. Ya kan? Contohnya seperti itulah. Banyak tuh di komentar YouTube saya tuh. Ada beberapa netizen Malaysia atau di TikTok saya berkomentar bahwasanya mana ada orang Malaysia itu iri terhadap bahasa Indonesia. Kita di sini nggak gaduh, intinya gitu. Tapi nyatanya tetap ada bagi beberapa oknum, ada netizen Malaysia yang intinya nggak terima, iri dan berkomentar sana sini gitu. Jadi nggak semua buat orang Malaysia ya. Ini lanjut bentar ya ke videonya. Dan sebagainya. Sebagai contohnya, saya bagi tahu kita tahu bahawa di Malaysia kita ni adalah berbilang kaum dan juga berbilang agama. Tapi sedar atau tidak, kadang-kadang apabila kita mempromosikan bahasa Melayu, kita agak mengaitkannya dengan Islam tu. Ya betul, saya kata bahawa, tapi pada saya bahasa ini tidak ada agama, tidak ada agama. Betul, bahasa itu tidak harus dikaitkan dengan agama, ya. Orang tolol tuh yang ngomong. Aduh. Jadi kita bercakap tentang bahasa Melayu, dia adalah bahasa sepunya bagi semua komuniti. Dalam kita punya bahasa, dalam sastra pun, sastra Melayu, bila dalam sastra Melayu, Dewan Bahasa sendiri telah pun menentukan bahawa ini adalah kriteria-kriteria yang kita anggap sebagai sastra Melayu. Dan dia bukan hanya melihat kepada bahasanya, kepada mediumnya, tetapi juga kepada kandungannya. Saya tahu ni sebab dulu saya pernah satu buku tentang puisi daripada komuniti penulis Sabah yang berbilang kaum kan, dan dia 2 tahunlah tertangguh di DBP hanyalah tentang mempertikaikan tentang beberapa istilah yang digunakan yang dikatakan bahawa dia adalah bersifat khurafat, dia adalah menentang Islam dan sebagainya. Kalau kita kata bahawa bahasa Melayu ini hanyalah untuk milik dan nuansanya adalah Islam, itu yang kita kata penolakan nanti akan juga berlaku kan. Itu yang pertama. Kedua, satu lagi Tuan Syed kalau saya boleh sentuh, kadang-kadang ni saya rasa bahasa Melayu ni dia kurang organik lah. Kita ni tidak macam bahasa Indonesia tau. Kita ni kadang-kadang tu terlampau orang kata menekan tentang aspek-aspek yang kecil, sedangkan pada saya bahasa Melayu ini nuansanya adalah pada semangatnya sebagai bahasa Melayu. Perkataan-perkataan spesifik. Oke guys, kalian bisa simak langsung video lengkapnya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Saya sertakan link channel video originalnya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan tulis kolom komentar. Saya nggak mau banyak komentar ya tentang cuitan tadi barusan. Saya Junot undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.